Setelah para pangeran Hastinapura cukup dewasa, Bisma kemudian mengumumkan bahwa Drtarastra diangkat menjadi Waraja atau pewaris tahta. Namun karena Drtarastra buta, maka Pandu yang memerintah kerajaan atas nama kakaknya dengan Widura sebagai perdana menterinya. Drtarastra lalu menikah dengan Gandhari, putri Raja Subala dari kerajaan Gandhara. Sedangkan Pandu menikah dengan Kunti, putri Raja Kuntiboja, dan Madri, putri Raja Madra. Saat itu adalah masa keemasan bagi Wangsa Kuru. Pasukan Hastinapura di bawah pimpinan Pandu bermaksud menaklukkan beberapa kerajaan yang tadinya hendak melepaskan diri akibat kekosongan kekuasaan pasca kematian Raja Wicitrawirya. Dengan kehebatannya, Pandu berhasil mengalahkan Dasarnas, Kasi, Angga, Wangga, Kalingga, dan Magadha. Menegakkan kembali kekuasaan Istana Kuru telah membuat Pandu terkenal. Ia dianggap sebagai ksatria terbaik pada masanya. Setelah tugasnya selesai, Pandu dengan kedua istrinya pergi ke hutan untuk bersantai. Ia ingin menghabiskan hari-hari bahagia bersama kedua istrinya sambil melakukan kegemarannya, yaitu berburu. Di hutan tempat yang dituju Pandu, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Resi Kindama bersama istrinya. Suatu hari, bermaksud hendak menikmati keindahan hutan dan memadu kasih tanpa gangguan, Resi Kindama dan istrinya mengubah diri mereka menjadi sepasang rusa. Tanpa sengaja, sepasang rusa itu terus berlari berkejaran hingga mendekati tenda Pandu. Sepasang rusa itu lalu memadu kasih. Pandu melihat mereka. Mendapati ada binatang buruan mendekat dengan sendirinya, sifat pemburu Pandu muncul. Hal itu membuatnya lupa bahwa ada aturan tidak tertulis yang melarang mengganggu binatang yang sedang memadu kasih. Pandu mengambil panah dan busurnya, lalu membidik pasangan rusa itu. Panah Pandu melesat dan mengenai kedua rusa. Mereka terluka parah, lalu jatuh ke tanah. Sepasang rusa itu kemudian berubah kembali ke wujud aslinya. Pandu sangat terkejut melihat pemandangan itu. Ia lalu mendekat, duduk bersimpuh dengan mencakupkan kedua tangan dan meminta maaf kepada mereka. Resi Kindama dan istrinya tergeletak dengan panah yang menancap tepat di jantung mereka hingga tembus ke punggungnya. Dengan suara berat dan parau, Resi Kindama lalu bertanya kepada Pandu mengapa begitu tega ia mengganggu mereka. Bukankah merupakan sebuah larangan bagi pemburu untuk mengganggu binatang yang sedang memadu kasih? Pandu sebagai seorang raja hendaknya tahu akan hal itu. Resi Kindama lalu mengucapkan kutukan. Pandu akan membayar perbuatannya. Ketika suatu saat nanti ia sedang dipenuhi nafsu dan mendekati istrinya, kematian akan datang padanya. Setelah mengucapkan kutukan itu, Resi Kindama dan istrinya kemudian meninggal. Kejadian itu membuat hati Pandu menjadi sangat terluka. Akibat kecerobohannya, ia telah menyebabkan sepasang Brahmana terbunuh. Betapa besar dosa yang telah ia lakukan. Dan yang lebih menyedihkan hatinya adalah kutukan yang diucapkan oleh Brahmana itu. Namun, semua penyesalan Pandu tidak berguna. Kutukan itu tidak mungkin dibatalkan. Ia tidak akan punya keturunan sebab ia tidak bisa lagi menyentuh kedua istrinya. Dengan hati yang sangat sedih, Pandu kembali ke tendanya. Ia kemudian menemui Kunti dan Madri yang sedang menantinya. Dengan terbata-bata, Pandu lalu menceritakan kemalangan yang baru saja menimpanya. Mereka bertiga kemudian menangis dan berpelukan menyesali nasib buruk yang menimpa mereka. Pandu lalu menemui semua orang yang ikut dalam rombongan mereka. Para prajurit dan pelayan ia kumpulkan, lalu menyuruh mereka untuk kembali ke Hastinapura. Pandu mengatakan bahwa ia sudah tidak tertarik lagi kembali ke Hastinapura. Ia berniat mengasingkan diri dan menjadi pertapa di hutan itu. Pandu lalu meminta mereka untuk menyampaikan kabar tentang kutukan yang baru saja ia terima kepada Bisma dan yang lainnya. Semua perhiasan,
pakaian, sutra, dan emas permata yang ia dan kedua istrinya kenakan, kemudian ia berikan kepada semua orang dalam rombongan itu. Mendengar kabar tentang pengasingan diri Pandu, kota Hastinapura tenggelam dalam kesedihan. Bisma sangat berduka dengan kejadian itu. Dengan ketiadaan Pandu, sekali lagi beban berat memerintah Hastinapura akan diletakkan di bahunya. Di dalam hutan, Pandu dan kedua istrinya, Kunti dan Madri, menjalani hidup layaknya pertapa. Mereka benar-benar telah berusaha menarik diri dari ikatan duniawi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keinginan dalam hati Pandu untuk memiliki anak. Suatu hari, Pandu mengutarakan keinginannya kepada Kunti dan Madri. Mengetahui keselamatannya akan terancam apabila menyentuh istrinya, awalnya Pandu meminta kepada Kunti untuk mempertimbangkan meminta bantuan kepada seorang Brahmana agar mereka memiliki anak. Namun Kunti dengan tegas menolak ide itu. Setelah penolakan Kunti, hari demi hari dilalui Pandu dalam kesedihan. Siang dan malam ia terus memikirkan keinginannya memiliki anak. Karena merasa kasihan kepada suaminya yang sangat ia cintai, Kunti lalu mengatakan bahwa ia bisa memenuhi keinginan Pandu untuk memiliki anak. Kunti lalu menceritakan kisah masa lalunya yang pernah dianugerahi sebuah mantra oleh Resi Durwasa. Pandu sangat senang mendengar hal itu. Ia lalu merencanakan bersama Kunti dan memutuskan bahwa ia ingin memiliki anak dari Dewa Dharma. Di Taman Satasrengga yang indah, Kunti kemudian memanggil Dewa Dharma dan memohon anugerahnya. 9 bulan kemudian, Kunti melahirkan seorang putra Dharma. Anak itu diberi nama Yudhistira. Setahun kemudian, Pandu meminta Kunti untuk memberinya anak yang lain. Kali ini Pandu ingin memiliki anak dari Dewa Bayu, dewa yang paling kuat di antara para dewa. Kunti setuju. Ia lalu memanggil Dewa Bayu dan memohon anugerahnya. 9 bulan kemudian, lahirlah putra Dewa Bayu. Ia diberi nama Bima. Setelah menjadi ayah dari 2 putra, Pandu masih belum puas. Ia meminta Kunti untuk memanggil Dewa Indra. Ia ingin memiliki anak dari Raja para Dewa. Kunti lalu memanggil Dewa Indra dan memohon agar memberinya anak. Anak yang ketiga itu diberi nama Arjuna. Setelah Arjuna lahir, Pandu ternyata masih belum puas juga. Ia masih menginginkan anak yang lain. Ia lalu meminta Kunti untuk memberinya anak keempat. Namun, Kunti menolak. Ia mengatakan bahwa memohon anugerah kepada para dewa lebih dari 3 kali tidak dibenarkan karena merupakan perbuatan serakah. Pandu lalu teringat dengan Madri. Ia belum memiliki anak. Kemudian, Pandu meminta agar Kunti bersedia mengajarkan mantra itu kepada Madri. Kunti menyanggupi permintaan itu, lalu mengajarkan mantra kepada Madri. Madri lalu memanggil Dewa Aswini Kumara, Dewa Kembar dan memohon anak. 9 bulan kemudian, lahirlah 2 anak kembar yang tampan, lebih tampan dari ketiga putra Kunti. Mereka diberi nama Nakula dan Sahadewa. Sementara itu, di Istana Kuru, bertepatan dengan kehamilan Kunti yang pertama, Gandari, istri Dhritarashtra juga sedang hamil. Setelah kelahiran Yudhistira, Gandari juga melahirkan. Akan tetapi, ia tidak melahirkan bayi, melainkan segumpal daging. Resi Vyasa kemudian datang ke Istana Kuru. Ia memotong-motong daging tersebut menjadi 100 bagian dan memasukkannya ke dalam wadah yang ditutup rapat. Beberapa bulan kemudian, wadah-wadah itu lalu dibuka kembali dan dari dalam setiap wadah muncul bayi laki-laki. Bayi pertama yang muncul bertepatan dengan kelahiran Bima. Ia diberi nama Duryodhana. Kemudian, bayi-bayi yang lain muncul hingga genap berjumlah 100 anak.